dan kasih setiamu untuk selamanya dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau segalanya bagiku. Engkau pujian kami, Engkau kemuliaan kami Tuhan, dan jiwa kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami, di setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik, dan untuk selamanya kasih setiamu. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, kami bersyukur padamu pagi hari ini. Sungguh Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Jiwa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Segenap hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang bergabung dalam ibadah online pagi hari ini. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Ya, saya percaya kita semua punya satu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita, dalam hidup ini, ya. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kasih setianya selalu baru buat kita. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Karena Dia yang layak untuk menerima syukur dan pujian kita. Ya, pagi hari ini, seberapa Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini, mari dengan segenap hati, dengan segenap suaramu, angkat pujianmu untuk Dia yang sudah melakukan segala perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kasih setiamu yang baru, untuk anugerahmu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pagi hari ini boleh datang di hadapan-Mu, dan kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian kami, karena Engkau yang layak Tuhan untuk menerima semuanya. Dan bagimu-lah segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Oh, ya, Engkau layak untuk menerima segala syukur, segala pujian. Engkau yang membuat hati kami bersuka cita, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya teringat kepada 1, 2, 3 ayat ya di dalam 1 Tesalonika 5. Ya, saya mau bacakan 1 Tesalonika 5. Mulai ayat yang 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, ya, tetaplah berdoa. Ayat yang 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki sukacita dalam hati kita, ya, dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan milikilah hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang layak untuk terima semuanya, dan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ya, di dalam Mazmur dikatakan, masuklah gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Dan pagi hari ini, saudara, kita memasuki satu tahun yang baru, ya, seperti kita memasuki satu pintu gerbang. Ya, pintu itu selalu digambarkan ada satu batas dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Saudara, pagi hari ini mari kita memiliki hati yang bersyukur, ya. Naikkan syukur kita kepada Dia, ya. Memasuki hari yang baru, memasuki tahun yang baru, ya. Mari kita naikkan pujian kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari katakan sama-sama. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari tepuk tangan. Kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia
girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara bisa bebas untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kalau mau tepuk tangan, silahkan tepuk tangan ya. Ya, di rumah, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, silahkan ekspresikan ya pujian kita pagi hari ini. Ya, dan pagi hari ini saudara, kita percaya kita memasuki satu hari yang baru, tahun yang baru ya. Di dalam kehidupan kita tergantung bagaimana kita cara masuknya. Ya, saat kita masuki tahun ini ya dengan penuh ucapan syukur dan kita menjalaninya di dalam pujian, saudara, saya percaya ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Tidak hari ini mungkin tidak seperti tahun yang lalu, tetapi tahun ini, saudara, mungkin secara keadaan dan kondisi kita masih melihat sana sini kok tetap sama ya. Ya, pandeminya kok belum kelar juga ya sampai hari ini. Saudara, keadaan mungkin seperti kelihatannya tidak baik di sekitar kita. Saudara, dan suara-suara yang ada di sekitar kita mungkin berkata hal yang negatif. Tapi saudara, bagi setiap yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji-janjinya Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu di dalam segala kebaikannya, dalam segala kasih setianya, saudara, ada di antara kita, dan Dia selalu menyertai kita. Pasti setiap kita akan memasuki tahun ini dengan pujian kepada Tuhan, ya, karena kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala keadaan dan Dia yang berkuasa atas setiap masa di dalam hidup kita. Percayai Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia yang ada di dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas setiap masa di dalam hidup kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai suatu pernyataan iman kita. Sebagai pernyataan bahwa kita mempercayai Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia bertindak atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia
atur segala masa. Allah ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Sekali lagi katakan, oh, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Oh, Allah ku maha kuasa. Ya Engkau Tuhan Allah ku maha kuasa. Oh, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mengakui Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas setiap hidup kami, atau yang berkuasa atas setiap masa, bahkan yang berkuasa atas setiap keadaan yang ada Tuhan di muka bumi ini. Karena Engkau yang menciptakannya Tuhan, Engkau yang menjadikannya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di dalam kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, dalam kami mau melangkah Tuhan, kami mau Engkau beserta kami Tuhan. Engkau ada dengan kami Tuhan, dan Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Mari Engkau ada di tengah-tengah kami, dalam kami melangkah, dalam kami melakukan segala hal di dalam hidup kami. Kami mau Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tak mau berjalan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tak berani untuk melangkah Tuhan. Pagi hari ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Bila Kau tak besertaku Tuhan, Ku tak mau berjalan. Bila Kau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya, semoga ini bisa menjadi doa kita di tahun yang baru ini. Seperti Musa, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau berjalan. Kami semua tidak mau berjalan kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Biarlah itu menjadi doa kita juga untuk memasuki tahun ini. Oh ya Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Dengan kasih karunia-Mu, pimpinlah langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, jalanlah denganku. Ya Bapa, pagi hari ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau tetap beserta dengan hidup kami dalam setiap langkah-langkah yang kami jalani Tuhan di tahun yang baru ini. Mungkin secara fisik Tuhan kami melihat bahwa masih banyak hal yang sama dengan tahun yang lalu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ada satu hal yang baru yang Tuhan sediakan Tuhan untuk tahun ini di dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Tuhan pimpinan-Mu. Kami perlu Tuhan Kau menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya, ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami membuka hati kami membuka segenap indera rohani kami Tuhan, untuk pimpinan-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk Roh-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami. Mari nyatakan apa yang menjadi keinginan hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami mau sambut firman-Mu Tuhan.
Kami mau sambut kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh saudara kita, Bapak Yun Martin. Saya persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak Yun Martin menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati, siapkan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari. Apa kok Kak? Sangat tertarik sekali dengan selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat Roll yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih kepada Pak Agung, kepada Koroper, kepada Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kembali lagi sekali lagi pagi ini bisa share mengenai firman Tuhan. Saya juga mengucapkan karena ini minggu kedua dari Januari, masih berbau tahun baru, maka saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua jemaat Roll yang ada yang mengikuti acara ini. Selamat tahun baru, ada suatu pengharapan yang baru, ada suatu blessing yang baru atas kita semua. Saya sangat tertarik sekali dengan ucapan yang dikirimkan oleh Coach Johan. Cukup bagus, itu ditulisi satu kata, yaitu hope, pengharapan. Pada bulan-bulan Desember ini saya bergairah sekali karena saya merasa bahwa ada pengharapan baru di tahun yang baru dan ada blessing yang baru yang akan Tuhan berikan sama kita. Meskipun kondisinya mungkin tidak enak, meskipun kondisinya menakutkan gitu. Saya juga sama dengan kebanyakan dari kita, bahwa saya juga mengalami ketakutan, kegentaran dalam menghadapi situasi-situasi yang ada saat ini. Tetapi pada bulan Desember ada beberapa hal yang membuat saya bergairah kembali, membuat saya itu punya pengharapan, punya sukacita yang baru lagi gitu. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan supaya kita itu tetap punya pengharapan yang baru, punya dalam menghadapi kita tidak terprediksi dengan baik. Tapi pagi ini saya akan share mengenai sesuatu yang bisa menguatkan kita. Apa itu? Saya akan mengambil satu tema, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita baca dulu di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Oke, sudah menemukan Bapak Ibu? Saya akan baca Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat 5 disebutkan kembali bahwa barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan menyatakan itu. Hal ini membuat saya bergembira dan bahwa satu-satunya harapan kita adalah dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita bisa menghadapi hari-hari ke depan kita dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Itu dengan satu cara, yaitu kita bersekutu. Kita kembali lagi pada pencipta kita kembali lagi kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa hidup ini semua sudah digariskan oleh Tuhan. Apa yang terjadi tidak akan. Maka dari itu, jika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan bisa melakukan banyak hal. Kita akan bisa menyelesaikan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan apabila kita di luar Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka itu saya menggugah kembali seluruh jemaat Tuhan. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Apa sih yang kita dapat ketika kita bersekutu dengan Tuhan? Setidaknya di sini saya akan mengungkapkan 3 hal yang membuat kita harus bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama adalah dengan bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan alasan arah yang jelas. Arah yang jelas dalam kita melangkah. Tuhan akan memberikan rohnya dalam hati kita, memberikan passion-nya dalam hati kita, sehingga kita bisa melangkah pada jalan Tuhan. Kita mengerti kita melangkah kemana. Ada suatu quotation yang cukup terkenal, unknown quotation. Dia berkata bahwa direction is more important than speed. Arah itu lebih penting daripada kecepatan. Bapak Ibu bisa berlari dengan cepat, Bapak Ibu bisa berlari dengan cepat, tetapi kalau arahnya salah, itu akan berbahaya buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan ingin kita ada di utara, sedangkan kita berlari dengan cepat di selatan, maka jarak kita untuk memenuhi panggilan Tuhan itu semakin jauh. Jadi yang terpenting adalah kita mengerti arah kita akan kemana. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Makanya itu Bapak Ibu, di Yohanes berkata bahwa Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku, Tuhan, telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ini sangat penting, Bapak. Yang pertama adalah kita perlu arah, kita mau melangkah kemana. Kita harus tahu Tuhan akan bawa kita kemana. Gitu. Nah, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ayat ini berkata bahwa Tuhan itu akan menceritakan, Tuhan itu akan ngomong melalui hati kita, akan timbul di hati kita, passion kita akan melangkah kemana. Tuhan akan menguatkan hati kita, Tuhan akan menuntun kita pada jalan-jalannya. Ya. Seperti yang Paulus juga omongkan di Filipi 50 ayat 10. Paulus berkata bahwa yang kuinginkan ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan artinya dia mengerti arahnya Tuhan.
Dia mengerti Tuhan naruh dia ada di mana. Dia harus melangkah kemana. Jadi, Bapak Ibu, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita, yang kedua, hal kedua ketika kita bersekutu dengan Tuhan adalah kita lagi membangun fondasi yang kuat dalam hidup kita. Membangun fondasi yang kuat itu apa sih? Suatu rumah ditentukan kekuatannya oleh suatu fondasinya. Kenapa kita perlu membangun fondasi? Karena kita membangun sesuatu yang hebat, sesuatu itu bukan hanya untuk berlaku semalam aja. Kita membangun karir, kita membangun keluarga, kita membangun pernikahan, kita membangun bisnis kita. Kita tidak berharap bahwa itu akan bertahan cuma semalam, hanya hebat cuma semalam. Tetapi kita berharap bahwa itu bisa bertahan. Karir kita yang hebat, keluarga kita yang hebat, bisnis kita yang hebat, pernikahan kita yang hebat, atau apapun yang kita lakukan, kita ingin itu bisa bertahan apa? Long life. Itu bertahan cukup waktu yang cukup lama, kalau bisa selama-lamanya gitu ya. Jadi kita tidak lagi membangun sesuatu untuk just overnight, tapi kita lagi membangun sesuatu untuk overtime. Membangun overtime untuk bisa melakukan yang lama, untuk bisa bertahan lama, maka dia harus punya fondasi yang kuat. Saya lagi membangun proyek untuk membuat suatu gedung di tempat saya bekerja, dan hal yang paling membosankan, hal yang paling menjenuhkan adalah ketika kita membangun fondasi, karena satu waktunya lama, dan yang kedua bentuknya nggak kelihatan. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa lihat, saya hanya cuma lihat itu ketika fondasi itu selesai hanya berbentuk kotak gitu aja. Saya nggak bisa melihat bangunan itu bagus, ada jendelanya, ada pintunya, nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan. Tetapi yang ada hanya cuma batu dan semen dan itu kotak-kotak. Itulah fondasi. Tetapi suatu bangunan ditentukan umurnya, kekuatannya oleh suatu fondasinya. Oke, kita baca di Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Oke, Ibu. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan serta melakukannya, Tuhan akan menyatakan kepada kita dengan siapa kita dapat disamakan. Kita sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda, rumah itu tidak dapat goyah. Karena rumah itu kokoh dan dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Dan ketika banjir itu melanda, rumah itu rubuh dengan hebat kerusakannya. Di Alkitab kita disamakan ketika membangun fondasi itu apa sih? Ketika kita datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataannya, dan melakukan pekerjaannya. Melakukan yang
engkau. Di sini Daud mau berkata bahwa ketika dia membangun pondasinya, Tuhan itu membentuk Daud. Kemudian Saul berkata, ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, Daud. Sedangkan Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul menasehati Daud bahwa tidak usah kamu maju, kamu masih anak kecil, kamu masih muda, kamu tidak berpengalaman, kamu tidak pernah dilatih berperang, kamu tidak pernah memegang senjata melawan di peperangan, kamu tidak punya experience, kamu tidak punya pengalaman di sana. Dan dia membandingkan bahwa Goliat itu sejak masa mudanya dia sudah dilatih dengan keras. Dia dilatih untuk menjadi tentara. Dan dia adalah tentara pilihan orang Filistin. Sehingga dia mewakili bangsa Filistin untuk maju berperang seorang diri. Lalu dia akan menantang satu orang lawan satu orang. Maka ketika dia maju ke sana, maka Goliat ketika dia dimiliki oleh bangsa Filistin. Itu yang hendak dikatakan oleh Saul kepada Daud. Munduro saja gitu loh. Kamu bukan lawan yang sebanding dengan Goliat. Tetapi yang kita lihat di ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di sini Daud mau berkata bahwa ketika dia membangun pondasinya, Tuhan itu membentuk Daud. Di tempat-tempat yang sunyi, mungkin Tuhan membentuk kita. Di tempat-tempat yang sunyi, tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang tahu apa yang kita kerjakan. Sama seperti yang Daud katakan bahwa, Saul, kamu tidak pernah tahu bagaimana Tuhan itu melatih aku. Kamu tidak tahu gimana aku mengalahkan singa. Kamu tidak tahu bagaimana aku mengalahkan beruang. Gitu. Nah, Bapak Ibu, tugas dari gembala itu kan, Bapak Ibu ya, itu kan sesuatu pekerjaan yang monoton, pekerjaan yang membosankan. Dia duduk, dia menggiring ke tempat suatu padang gitu ya, dan dia nunggu di sana. Dan itu dilakukan oleh Daud dalam waktu yang cukup lama, Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika Tuhan bangun pondasi, itu waktunya cukup lama, dan itu mungkin kita dalam kesendirian, tidak ada orang yang tahu, tidak ada itu hanya kita dengan Tuhan. Yang saya ingin katakan bahwa Tuhan selalu menyiapkan kita secara pribadi. Tuhan mengajari kita secara pribadi atau privat. Jadi tidak bareng-bareng gitu. Secara khusus Tuhan akan mengajari kita, memperlengkapi kita sesuai dengan panggilan pada diri kita. Dan sebelum Tuhan mengangkat kita atau mempromosikan kita ke tempat yang umum, ke publik gitu ya, maka Tuhan telah mempersiapkan kita terlebih dahulu. Akan
persiapkan kita terlebih dahulu. Mungkin di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang tidak ada orang yang tahu, tapi di sanalah secara personal Tuhan membentuk kita pribadi demi pribadi. Bapak Ibu, pondasi ini sangat penting. Nah, makanya itu Tuhan ingin membentuk kita pribadi demi pribadi, terutama untuk teman-teman anak-anak muda gitu loh. Bangun pondasinya dengan kuat. Apa yang akan terjadi dalam hidup kalian, masa depan kalian ditentukan apa yang kalian lakukan saat ini. Apa yang kalian bangun pada masa muda kalian, pada saat-saat ini. Pondasi apa yang kalian bangun, itu yang menentukan hidup kalian ke depan. Mungkin saat ini kita lagi bangun pondasi, lagi masuk dalam padang gurun dibentuk Tuhan. Kita tidak dapat melihat bagaimana indahnya rencana Tuhan itu, karena kita masih melihat pondasinya. Kita belum melihat akhirnya. Maka itu jangan putus asa. Apa yang ada itu taruh dalam hatimu. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Jadi sebelum Tuhan mengangkat kalian, sebelum Tuhan mengangkat kita, mempromosikan kita, menaikkan kita, Tuhan pasti membentuk kita secara pribadi, privat, satu demi satu. Gitu ya. Itu yang lihat di Daud gitu ya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat memakai ini, sebab sebelumnya belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Bapak Ibu, yang saya ingin ngomongkan bahwa Tuhan membentuk kita secara pribadi. Pembentukan kita masing-masing mungkin berbeda. Baju sirah kita, perlengkapan senjata kita mungkin berbeda. Kita punya penatu, saya di rol ini penatuannya kan tinggi-tinggi. Ada Korobet, ada Pak Agung yang tinggi juga, badannya juga besar gitu ya, kekar gitu ya, berisi. Nah, kalau saya mau pakai bajunya Pak Agung untuk berperang, mau pakai bajunya Korobet untuk berperang, maka ya kedodoran, saya tidak bisa jalan. Makanya itu semua dibuat customize sesuai dengan diri kita, sesuai dengan panggilan kita. Gitu. Itu yang Tuhan buat, bahwa Tuhan mau bawa khusus kok gitu loh. Aku akan perlengkapi kamu secara khusus. Aku akan memberikan kamu kemampuan yang secara khusus sesuai dengan panggilan yang aku taruh dalam hidupmu. Gitu. Ya, dalam kita ini dibentuk Tuhan, dalam kita membentuk pondasi ini, ketika bersekutu dengan Tuhan, kita membentuk pondasi kita. Hal apa sih yang paling mengganggu kita gitu? Buat saya ada satu, yaitu kejenuhan, yaitu monoton. Hal-hal yang monoton itu membuat kita menjadi bosan, membuat kita menjadi kadang tidak menyelesaikannya gitu. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengatur perasaan kita, kegiatan kita yang monoton, maka disitulah kita akan menang dalam pondasi itu. Komitmen kita itu akan terlihat, komitmen kita akan diuji ketika kita merasa bosan, ketika kita merasa jenuh, kita diuji. Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Panggilan tetap melakukan hal yang sama, tetap setia pada perkara-perkara yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika Daud di padang itu, dia mengembalakan kami. Saya meyakini bahwa Daud itu
dia tidak bermimpi akan melawan Goliat. Mungkin saat dia mengembalakan, ketika ada binatang-binatang buas, dia melakukan apa? Dia mengumban lawan-lawannya itu. Mungkin yang pertama yang kecil-kecil dulu, sampai akhirnya ketemu singa, ketemu beruang gitu loh ya. Kenapa tidak langsung ketemu singa? Kalau ketemu singa langsung, ya pasti kalah. Tidak ada yang namanya Daud gitu kan. Mungkin ketika dia mengumban pertama binatang yang kecil, binatang yang larinya tidak cepat, mungkin dia bleset. Kan Tuhan ingin melatih itu. Dia akan dilatih terus-terus mengumban. Akhirnya dia jadi apa? Skillful gitu loh. Dia akan mengumban dengan baik. Bapak Ibu, saya punya anjing kecil, Blesi itu namanya. Saya kadang digigit Bapak Ibu oleh anjing saya. Gitu. Nah, bayangin kalau itu singa Bapak Ibu. Saya meyakini bahwa ketika Daud merebut untuk pertama kalinya, merebut dombanya dari singa, dari beruang, dia akan ada luka-luka yang dialami. Dia akan belajar banyak di sana gitu. Jadi tidak langsung Daud itu, saya meyakini tidak langsung dia itu hebat, langsung bisa apa? Dengan mudahnya mengalahkan beruang, dengan mudahnya mengalahkan singa gitu. Ya, ketika Daud dikatakan bahwa ketika singa itu bangkit, aku akan memegang janggutnya dan membantingnya, seperti itu ya. Mungkin waktu singa yang pertama kali bukan janggutnya yang dipegang oleh Daud, mungkin telinganya yang kena gitu loh, mungkin kakinya yang kena gitu loh. Tapi ketika dia bertahun-tahun dia berlatih, maka dia menjadi hebat, sehingga sekali gini aja sudah langsung kena janggutnya gitu, dan langsung dibanting. Saya meyakini pertama kali dia tidak akan bisa seperti itu gitu. Tapi ada proses yang Tuhan taruh untuk dia bisa menjadi seperti itu. Mungkin Daud tidak tahu, tidak menyadari Tuhan membentuk dia, bahwa dia akan ketemu dengan Goliat dengan cara mengumban, dengan cara melempar gitu. Saya meyakini bahwa Daud sangat ahli di sana gitu. Karena kalau dia tidak ahli, tidak bisa langsung kena di sininya Goliat, dan Goliat langsung meninggal gitu. Itu butuh orang skillful, butuh orang yang ahli di sana untuk menggunakan umpan itu, sehingga dia bisa mengenai lawannya dengan baik, dan sekali kena langsung jatuh. Itu bukan perkara yang mudah, yang bisa dilakukan oleh orang yang belajar mengumban kemarin gitu. Itu mungkin diperlukan, itu bisa dilakukan oleh orang yang berlatih mengumban mungkin puluhan tahun gitu. Bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun baru dia bisa seperti itu. Makanya itu tetaplah setia, bangun pondasi dalam hidup kalian gitu. Bangun pondasi dalam hidup kita. Bergaulah dengan Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, untuk kita bisa membangun pondasi kita dengan baik. Yang ketiga Bapak Ibu, dengan cepat saya yang ketiga adalah kalau kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat sama kita, sehingga ketika kita berperang, kita sudah siap untuk berperang. Setiap orang Kristen, setiap kita itu dipersiapkan untuk berperang. Ya, ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu adalah persiapan perang kita, persiapan kita menuju ke peperangan. Kita baca di Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan taruhnya di dalam kantong gembalanya yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegang di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin. Di situ Bapak Ibu diomongkan bahwa Daud mengambil berapa sebelum menghadapi Goliat? Dia 5 batu. Mengambil 5 batu licin dari sungai, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, kenapa harus 5? Pertanyaannya gitu kan? Goliatnya cuma 1 kok. Gitu. Kenapa kok 5? Kalau menurut saya, kenapa 5?
Satu, karena Daud diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena Daud bergaul erat dengan Tuhan, maka dia mempersiapkannya dengan baik. Persiapan yang baik itu membuat kita menang. Di Amsal berkata bahwa ketika kita berperang, bahwa kita harus punya strategi. Kita harus berperang dengan, kita harus mempunyai hikmah. Gitu ya. Nah, kenapa 5, Bapak Ibu? Kalau saya cuma bawa 1, kalau Daud itu bawa 1, maka kalau itu meleset nggak kena, maka dia mati, Mas. Iya kan? Jadi Daud ketika maju berperang, dia nyiapin 5. Kalau set luput, dia langsung cepat ambil lagi. Set luput gitu. Ya minimal masuk 5 kali itu luput semua. Kan ya enggak gitu kan ya. Minimal dari 5 itu kena 1 lah gitu. Entah yang keberapa gitu ya. Artinya apa? Daud mempersiapkan diri dengan baik gitu. Bukan maju berperang terus dia bingung, senjata saya mana? Senjata saya mana? Bukan seperti itu gitu. Tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita maju berperang, kita maju dengan segala perlengkapan dengan baik. Kenapa 5? Karena Bapak Ibu, kemungkinan juga bahwa Goliat itu punya 4 saudara. 4 saudara yang bukan yang kecil-kecil, 4 saudara juga tentara semua kan gitu. Seorang tentara semua yang mungkin badannya ya seukuran gitulah, mendekati lah gitu ya. Meskipun tidak sejago Goliat gitu loh. Lah kalau 1 dia umban dan Goliat jatuh dan 4 saudaranya ini datang melawan dia, maka dia bisa dengan cepat menggunakan 4 batu ini untuk mengumban 4 saudara dari Goliat. Mungkin seperti itu ya kira-kira pengertiannya yang saya dapatkan, bahwa 1, bahwa Daud mempersiapkan diri, dia punya hikmat dari Tuhan karena dia bergaul dengan Tuhan, dia melekat dengan Tuhan. Dia punya hikmat ketika dia mau berperang. Nah, Bapak Ibu, jadi kita punya 3 hal ketika kita berhubungan erat dengan Tuhan. Gitu. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita punya arah, kita punya fondasi, dan kita punya persiapan untuk berperang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa? Bagaimana kita bisa bergaul? Caranya gimana? Salah satu caranya adalah doa. Bangun kehidupan doa kita. Bangun kehidupan doa kita. 1 Raja-Raja, baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Ya, Ibu. Sudah dapat ya? Ini dengan cepat gitu ya. Waktu juga ayat 41, 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Jadi di situ Elia mendengar bunyi dera hujan sudah kedengaran. Ahab belum mendengar, semua orang belum mendengar. Tetapi di hatinya Elia, dia mendengar impresi bahwa bunyi dera hujan sudah kedengaran. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Dia belum tahu apa-apa, dia hanya makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara 2 lututnya. Dia berdoa di gunung Karmel. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, dan kembali pada Elia dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali, Bapak Ibu. Sampai 7 kali bujangnya itu disuruh melihat ke atas, melihat ke laut gitu. Apakah ada awan di sana? Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil cuman setelapak tangan ini, sudah timbul dari laut. Artinya apa? Masih terang benderang gitu loh, masih terang benderang hari itu gitu. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab,
pasang keretamu, turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap, mata langit menjadi gelap oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Hizkia. Bapak Ibu, di sini dilihat bahwa pertamanya si Elia, Nabi Elia ini merasa dalam dirinya dia mendengar bahwa Tuhan ngomong bahwa ini akan ada badai dan hujan akan datang yang cukup deras gitu, yang cukup besar. Maka dia ngomong ke Ahab, kemudian dia berdoa, kemudian dia menyuruh bujangnya untuk pergi melihat apakah ada awan, karena waktu itu tidak ada awan, masih terang benderang gitu kan. Nah, ketika bujangnya melihat masih belum terjadi apa-apa, maka Elia berdoa lagi, kemudian berkata lagi, dia menunggu dan berkata pada bujangnya, pergi lagi. Bujangnya datang lagi, tidak ada apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Elia berkata, pergi lagi. Gitu. Bujangnya pergi lagi, nurut kan bujangnya, nurut, tak bisa melawan gitu. Sampai 7 kali. Mungkin yang ke-6 itu bujangnya sudah ngomong, gak ada gitu loh, gak ada apa-apa gitu loh. Tetapi Elia sekali lagi berkata bahwa pergilah, lihat sekali lagi, lihat lagi ke sana. Dan dia bujang ini melihat bahwa hanya ada, saya ngomong hanya ada awan sebesar apa? Telapak tangan. Gitu loh. Telapak tangan. Apakah awan yang setelapak tangan ini bisa menjadikan hujan yang sangat besar? Kalau menurut saya itu mustahil. Secara ilmu pengetahuan juga mustahil gitu loh. Bahwa awan yang hanya cuman sekepalan tangan ini bisa membuat hujan badai gitu loh. Nah, maka itu saya mau siklus dari doa. Saya mau ini saya berbicara tentang doa sedikit ya. Siklus dari berdoa adalah satu, kita bertanya. Bertanyalah apapun dengan Tuhan. Naikkan permintaan kita pada Tuhan. Karena dia Bapa kita. Alkitab berkata bahwa dia Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia saja tidak memberi ular pada anaknya, gitu loh, pada yang minta roti, apalagi Bapa kita yang di sorga. Maka mintalah semuanya, mintalah apapun yang kalian ada dalam hati kalian, minta sama Tuhan. Yang pertama adalah minta atau bertanya. Yang kedua apa? Lihat. Lihat apakah itu terjadi apa belum. Lihat terjadi apa belum. Dan yang ketiga adalah tunggu. Kalau itu belum terjadi, tunggu. Berdoa lagi. Itu suatu siklus yang berputar. Bertanya, melihat, menunggu. Bertanya, melihat, menunggu. Seperti itu lingkarannya, Bapak Ibu. Ya. Dan naikkan permintaan kita terus-menerus. Jangan berhenti sampai Tuhan berkata tidak pada kita. Itulah. Saya ngambil contoh ketika Daud. Ketika anak Daud itu sakit gitu, maka Daud berpuasa. Dia tidak makan, tidak melakukan, dia berdoa, dia meminta, dia tunggu, dia lihat anaknya itu sakit, sembuh apa tidak gitu. Dia selama seminggu, mungkin dia selama seminggu dia melakukan puasa, dia mengoyakkan bajunya, dia dengan debu ya semuanya lah gitu. Dia minta dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia melihatnya, dia lihat dan dia tunggu jawaban dari Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan menjawab tidak. Dengan cara apa? Memanggil anaknya meninggal. Ketika anak itu sudah meninggal, bahwa itu jawaban Tuhan yang berkata tidak atas siapa permintaannya dia, maka dia berhenti berdoa. Maka jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan itu berkata tidak. Oke? Bapak Ibu, dan yakin seperti kita ini untuk bisa dekat dengan Tuhan, bersekutu, harus punya kehidupan doa yang bagus. Ini kita harus disiplin. Ini tidak datang dengan sendirinya.
ini harus dilatih. Sama seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus ngomong, tidak mampukah engkau bertahan 1 jam saja? Berdoa 1 jam saja. Kemudian Tuhan ketika datang lagi dia ngomong apa? Bahwa roh itu memang kuat, tetapi daging itu lemah. Artinya apa? Kita harus melatih daging kita, gitu loh. Melatih bahwa hubungan dengan Tuhan itu bisa dilakukan dengan dilatih, bukan dengan datang dengan sendirinya. Itu yang membuat saya mengakui bagi Tuhan doa saya mungkin masih harus banyak diperbaiki, dan di Desember itu pun saya banyak berdoa dengan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus itu punya kehidupan doa yang hebat. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau Bapak Ibu buka di Lukas 11 ayat 1, murid Tuhan Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang melihat mujizat dengan luar biasa. Apakah murid Tuhan Yesus minta bahwa Tuhan biar aku bisa mengubah air menjadi anggur? Kan tidak. Yang kalau Bapak Ibu baca di sana, yang murid-murid minta adalah waktu itu, ajari kami berdoa Tuhan. Kenapa muridnya berkata seperti itu? Karena mereka melihat guru mereka. Dia melihat Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan doa Tuhan Yesus. Itu yang memberikan kekuatan dalam tubuh, memberikan kekuatan pada Tuhan Yesus gitu. Itu yang dicari oleh murid-muridnya gitu. Makanya murid-muridnya di Lukas 11 itu berkata bahwa ajarilah kami untuk kami berdoa. Ajarilah kami punya kehidupan doa. Nah, itu yang doa. Dan Bapak Ibu, hal yang dilihat di 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7 bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Dan yang terpenting Paulus ngomong itu, bukan yang menanam, bukan yang menyiram, yang terpenting adalah yang memberi pertumbuhan dan pertambahan. Awan itu hanya sekecil telapak tangan. Sama, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita saat ini, sekecil apapun, tetap berdoa. Tetap punya iman yang besar. Tetap berdoa bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberi pertambahan. Sama seperti Tuhan juga berkata bahwa kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan saat orang yang dicintainya atau yang ingin dia beri itu tidur. Gitu. Jadi bukan karena usaha kita menjadi kaya gitu, tetapi karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan berkat Tuhan itu diberikan saat kita itu tidur, dan saat Tuhan memberikannya pada orang yang dicintainya, yang dia ingin berikan. Maka kalau kita pengen dekat kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang dicintai Tuhan. Maka Tuhan akan bercerita sama kita, Tuhan akan melatih kita, membuat pondasi yang kuat. Gitu. Kalau kita punya kehidupan doa. Saya mengajak jemaat Tuhan saat ini, di tahun yang baru ini, ayo kita bangun kehidupan doa kita. Ayo kita bayar harganya. Ayo kita berdoa di hadapan Tuhan. Ayo kita supaya kita mengerti arah kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima saat ini, sekecil apapun, pegang itu, lakukan dengan tanggung jawab, lakukan dengan setia. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan, dan hanya Tuhan yang memberi pertambahan di sana. Ya, Bapak Ibu, saya selesai hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Saya mendorong semua jemaat Tuhan untuk kita bisa membayar harganya. Ayo kita belajar melekat dengan Tuhan. Itu tidak bisa dengan waktu 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu dibangun dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, sehingga kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat,
dan semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Karena itu, mari jangan takut, jangan bimbang. Meskipun kita tidak melihat, karena itu masih berupa pondasi. Jangan takut. Tuhan memberi yang terbaik. Ingat bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dialah yang baik. Dia yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita merendahkan hati kita datang ke hadirat Tuhan sekali lagi. Mari kita nyanyikan satu lagu yang menjadi lagu doa kita bersama. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang menang selalu. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang menang selalu. Mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, kami ingin mengiring Kau, kami ingin mengikut Engkau Tuhan. Kami melepaskan hak kami Tuhan, dan kami ingin mengiring Engkau Tuhan. Jadilah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jadilah pusat dalam hidup kami Tuhan. Bertatalah atas hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah rohmu atas kami Tuhan. Biarlah rohmu atas jemaatmu Tuhan. Biarkan jemaatmu bisa mendekat dengan Engkau, selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, daging kami memang lemah, daging kami memang lemah Tuhan, tapi roh kami kuat Tuhan. Maka itu kami meminta Tuhan, kuatkan daging kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami mampu Tuhan bersekutu dengan Engkau, selalu dekat menempel dengan Engkau Tuhan.
atas hati kami Tuhan. Keinginan itu Kau taruh atas kami Tuhan, sehingga hati kami itu Tuhan mengerti arahnya Tuhan, sehingga kami Tuhan mengerti kemana kami harus melangkah Tuhan. Dan ketika kami melangkah bersamamu Tuhan. Lama. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pimpinan untuk melangkah bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan kami mau berkata seperti Musa berkata Tuhan, jika Engkau tidak bersama dengan kami Tuhan, maka kami juga tidak akan melangkah kemanapun Tuhan. Kami hanya akan melangkahkan kaki kami jika Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Jika Engkau melangkah bersama dengan kami, maka kami akan melangkah Tuhan. Karena kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh-Mu memimpin kami. Kami tidak mau tersesat Tuhan, tapi kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau membangun potensi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bentuk kami, perlengkapi kami Tuhan, untuk kami bisa mengalahkan Goliat dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan bisa berani maju berperang Tuhan, untuk melawan Goliat itu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa Tuhan menyelesaikan setiap yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Setiap pekerjaan, setiap hal yang Kau taruh dalam hati kami Tuhan. Tuhan, meskipun kami melihat Tuhan yang kecil, kami belum melihat yang besar Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau memberi yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan bahwa saatnya kami akan melihat bahwa kami akan menerima semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau lah yang memberi pertumbuhan. Hanya Engkau yang memberi pertumbuhan, dan hanya Engkau yang memberi pertambahan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, mari Tuhan, biar Roh-Mu semakin kuat atas jemaat. Biar Roh-Mu menuntun kami semakin kuat Tuhan. Yang kami ingini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yang kami rindukan Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, membangun kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan api itu menyala dalam hati kami Tuhan, untuk selalu bisa dekat dengan-Mu Tuhan, untuk kami bisa bersyukur, kami bisa menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh itu tercurah yang luar biasa. Dibukalah tingkap-tingkap langit Tuhan, tercurah pengurapan-Mu, Roh-Mu atas jemaat-Mu Tuhan, atas setiap jemaat di Rolling ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami melangkah Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau, karena Roh ada di hati kami Tuhan. Maka kami melangkah dengan penuh ke dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas gangguan teknik yang ada tadi gitu ya. Mungkin nanti kalau pengen lengkapnya gitu, nanti kan akan diulang lagi di YouTube gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat lagi, mungkin nanti agak siang gitu ya, baru akan ada streamingnya dengan YouTube gitu ya. Mungkin saya menggarisbawahi aja titik-titik penting yang hendak saya sampaikan sebetulnya tadi adalah, satu, saya mengajak kita semua untuk membangun kehidupan doa, yaitu bersekutu dengan Tuhan, kita membangun kehidupan doa kita. Kenapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan? Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, satu, kita punya arah, karena yang terpenting sebetulnya adalah arah dibandingkan kecepatan. Kita
lebih penting punya arah gitu. Arah yang jelas membuat kita tetap pada tracknya Tuhan gitu ya. Kalau kita punya arah dengan cara Tuhan memberikan keinginannya dalam hati kita, menumbuhkan keinginannya dalam hati kita. Yang kedua, kalau kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan punya fondasi yang kuat. Gitu. Masalah boleh ada, masalah tidak dapat kita tolak, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita membangun fondasi yang kuat, sehingga ketika masalah itu datang, itu tidak akan membuat rumah yang kita bangun di atas fondasi itu menjadi roboh. Yang ketiga adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, kita punya hikmat, kita punya cara yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada. Gitu. Yang seperti yang saya ceritakan tadi ya, gimana Daud punya mengambil 5 batu, tidak 1 batu, kan seperti itu ya. Kemudian caranya adalah bangunlah kehidupan doa. Kehidupan doa itu tidak bisa datang sendirinya, tapi harus kita latih, kita bangun. Dengan disiplin, kita bangun sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Gitu ya. Doa punya 3 siklus, yaitu minta, lihat, dan tunggu. Dan mintalah kepada Tuhan sampai Tuhan itu berkata tidak. Minta terus, lihat terus, tunggu. Minta terus, lihat, dan tunggu. Sampai Tuhan itu berkata tidak dalam doa kita. Gitu loh. Atau Tuhan sudah menjawab doa kita. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Mari kita lalui tahun yang baru, kita lewati bersama-sama dengan kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, mungkin itu demikian yang bisa saya kasihkan kesimpulannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin sudah memberikan satu kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan. Pagi hari ini kita sudah menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kita, bisa menjadi pengharapan di dalam tahun yang baru ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan tetap sama di tahun ini, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bisa memberikan persembahan, untuk kita bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan, dan apa yang kita berikan lewat persembahan kita itu bisa menjadi berkat di dalam bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Dan saya percaya bahwa di role ini kita tetap selama hari-hari yang berat ini tetap kita bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan buat orang-orang yang membutuhkan. Dan itu bisa dikelola dengan baik dan itu akan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik untuk kami bisa bersekutu bersama pagi hari ini, untuk kami bisa melakukan ibadah bersama Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir, Engkau menginspirasi hidup kami, dan Engkau berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga ada satu kesempatan yang baik untuk kami bisa memberi Tuhan, lewat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau kembalikan itu sebagian dari apa yang ada pada kami Tuhan. Memang secara nilai itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, tapi kami mau lewat apa yang kami berikan ini, kerajaan-Mu boleh diluaskan Tuhan, dan pekerjaan-Mu boleh tetap berjalan di muka bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau memberi
dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, berdoa. Amin. Iya, bagi Bapak Ibu saudara yang ingin memberi persembahan pagi hari ini bisa diberikan secara transfer ya, melalui rekening gereja BCA ya, di nomor rekening 10107192880 atas nama Kim Sian Eli ya. Dan untuk pengumuman di dalam minggu ke depan ya, beberapa acara yang akan dari Roll kita bisa ikuti ya, yang tentunya di dalamnya sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa membangun kehidupan kita di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dalam hubungan kita kepada Tuhan ya. Ada acara IG Talk ya, Sungai Kehidupan hari Kamis pukul 19.00. Terus pada hari Sabtu pagi pukul 5.30 ada doa pagi. Ya, ini salah satu motivasi daripada jemaat di Roll untuk kita bisa sama-sama membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Martin tadi ya. Mari kita hadir, kita datang di doa pagi ya, walaupun lewat Zoom, tapi kita tetap bisa. Wah, luar biasa kemarin ya. Setiap minggu ini ada beberapa orang yang baru yang 2 minggu ini ada beberapa orang yang baru yang hadir dan mereka ikut berdoa. Wah, saya senang sekali ya. Saya bisa merasakan semangat rohani itu ya, spirit yang dibangun kembali lewat doa pagi. Ya, mari kita semua bisa hadir di doa pagi. Dan untuk minggu ibadah seperti biasa ya, pukul 9 pagi dan juga ibadah anak pukul 11 ya. Semuanya dilakukan secara online via Zoom ya. Dan kita berharap untuk kita bisa kembali normal lagi ya. Kita doakan buat para saudara kita yang hari-hari ini dalam pemulihan, supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesehatan yang baru, sehingga mereka bisa melakukan tugas kembali ya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya persilahkan Pak Yusua Fung bisa mengakhiri ibadah kita dan memberkati kita semuanya siang hari ini. Silakan Pak Joshua. Ya, terima kasih. Selamat pagi, saudara. Kalau boleh, karena ini saya lihat jam 10.38 ya. Mungkin masih ada waktu sebentar untuk saya boleh bersaksi. Boleh ya, Pak Johan? Ya, silakan Pak, ya. Pak Yos. Bapak Ibu sekalian, luar biasa awal tahun ini saya merasa bahwa kehidupan mungkin tidak berjalan semulus yang diharapkan tahun ini. Tetapi saya melihat tanda-tanda Tuhan menyertai kita. Saya mengamini apa yang Pak Martin omongkan, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan berlari, tidak akan lelah, ya, berjalan tidak akan capek. Tahun ini berat buat kita, tapi kita tidak akan mengalami kecapean, kelelahan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Saya hari Senin yang lalu harus pergi mengantar anak-anak untuk mereka ingin berlibur, mereka ingin ke Bali. Dan kita tes karena mendapat informasi bahwa untuk masuk Bali itu harus membawa tes antigen yang negatif. Nah, kita tes di tanggal 2 Januari ya, karena tanggal 4 kita harus berangkat. Kita tes semua, dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? 3 orang keluarga saya, anak saya 2, istri saya 1, itu ngalamin hasil tesnya itu negatif. Pak Johan, suara saya kedengaran ya? Pak Johan? Dengar Ko Yos. Oke. Nah, saudara, saya sendiri yang positif, ya.
Ini hasil tesnya. Saya enggak bisa tunjukkan dokternya ya. Saya positif tanggal 2. Ya. Di situ ada tanggalnya, saudara bisa lihat tanggal 2 Januari 2021. Saya positif. Lah, bingunglah kita semua. Karena saya yang diandalkan untuk setir mobil ya, sampai ke Denpasar 400 km lebih. Dan saya orang yang paling menjaga kesehatan, saudara. Saya sangat menjaga diri saya, baik makanan saya, olahraga, saya rutin sekali. Tapi ya hasilnya kok begitu gitu ya. Wah, saya down. Tapi anak-anak bilang, loh, tapi emak yang umur 80 kok enggak ada apa-apa ya. Padahal papi positif katanya. Tapi saya diam diri dan saya berpikir bahwa ya sudahlah anak-anak aja yang berangkat semua. Tapi istri saya tetap enggak mau karena nggak mungkin anak-anak jarang setir mobil jauh luar kota lagi ya. Dan gelisahlah kita. Nah, disitulah saudara, Bapak Ibu, saya ingin tekankan, mereka punya cara banyak bagaimana mengatasi supaya saya tetap bisa berangkat ya, dalam tanda kutip, mencari cara yang bisa mencurangi, bagaimana itu bisa dilakukan dengan mengedit, dengan mau menyuap dan sebagainya. Tapi saya ada suara yang jelas dalam diri saya bahwa saya tidak akan menaruh fondasi yang salah kepada anak-anak dan keluarga saya. Saya bilang, enggak, papi enggak mau. Papi nggak akan berangkat, kalian aja yang berangkat, tak apa-apa, pelan-pelan aja, setir yang pelan-pelan kan ada GPS. Pokoknya kalian pelan-pelan, santai, pasti selamat sampai di sana. Wah, mereka gelisah. Saya bertahan, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya minta saya bisa berangkat. Bagaimana caranya? Tapi saya nggak mau mencurangi apa yang ada hasilnya. Saya terus harus pegang kejujuran saya. Ada banyak tawaran, ada yang menawarkan tes yang nggak usah pakai tes lah, langsung keluar hasilnya, itu diedit lah dan sebagainya, mau menyuap. Tapi saya bilang enggak, papi enggak mau, kalian berangkat aja, kalian berangkat aja. Tapi ada suara di dalam hati saya bahwa kamu tidur, kamu persehat, masih ada 2 hari lagi, istirahat yang cukup, makan yang banyak, ya, terus olahraga. Saya lakukan, saudara, saya minum teh panas banyak sekali dan saya terus minum vitamin C, saya minum beberapa obat yang meringankan tenggorokan saya dan sebagainya. 2 hari saya dilihat sama keluarga saya enggak ada usaha, cuma tidur-tiduran. Saya bilang, saya usaha nih, saya tidur nih, saya usaha untuk memperbaiki kesehatan saya itu. Terus di dalam pikiran saya ada satu suara yang berkata bahwa kamu tidur buat dirimu nyaman, buat dirimu tetap sehat, bugar, besok tanggal 4 kamu tes lagi. Saya ikuti, saudara. Saya tidur 1 hari, saya juga olahraga, ya. Saya nggak ada apa-apa. Ini nggak ada masalah, cuman tenggorokan saya sedikit sekali ada panasnya. Tetapi badan saya semua oke. Setelah itu, besoknya tanggal 4, saya berangkat sendiri tes. Saya bilang saya akan tes swab PCR, mungkin lebih akurat. Tetapi apa yang terjadi, hasilnya itu 24 jam, jadi tidak memungkinkan saya harus berangkat tanggal 4. Oke lah, saya tes antigen. Waktu saya mau diambil sampelnya, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kalau Engkau izinkan saya berangkat, tetapi kalau tidak, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Nah, ini penting, saudara. Jangan doa ngotot, maksa, minta kehendaknya sendiri. Tetapi saya menyetujui dan aminkan Pak Martin ngomong, yang penting arahnya, bukan usahanya, arahnya. Saya bilang, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Anak-anakku butuh saya dampingi selama 1 minggu ini. Kalau boleh, izinkan saya mendampingi. Saya tes, saudara. Setelah itu saya tinggal, 1 jam kemudian kita naik mobil semua, barang-barang saya masukkan semua, kita janjian kalau hasilnya positif, papi akan pulang. Tapi kalau hasilnya negatif, papi akan berangkat. Gitu, saudara. Jadi pada waktu itu di mobil sudah dipisah, barang-barangnya dipisah. Jika saya tetap positif, saya pulang. Saya naik Grab pulang. Nah, pada waktu ngambil, saudara, saya buka, dan ternyata luar biasa, Tuhan izinkan saya berangkat. Hasilnya negatif. Ini hasil saya, ya, saya tutup dokternya. Ini tanggal 4, saya negatif. Tanggal 2, saya positif. Wah, saya bersuka cita luar biasa. Dan akhirnya kita singkat kata, saya tunjukkan keluarga, saya berangkat. Nah, pada waktu saya tunjukkan keluarga, saya bilang, pelajaran apa yang kamu ambil, nak? Mereka bilang, ya, papi kuat di dalam nilai-nilai, kejujuran, takut akan Tuhan. Satu lagi, nak, papi mau ajarkan kalian adalah bahwa
Kalau doa jangan ngotot maunya sendiri. Selalu diakhiri dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, karena itu yang paling baik. Nah itu Bapak Ibu yang saya bisa berikan kesaksian. Saya lihat anak-anak kita sudah besar-besar, saya senang lihat anaknya Pak Martin, anaknya Pak Johan, dan anak-anak yang lain. Mari kita tanamkan sesuatu yang baik, karena itu warisan yang luar biasa. Saudara, mari kita tutup ibadah ini. Saya akan bacakan kepada saudara, karena di awal tahun kita akan merasakan kelihatannya membaik, tetapi kok ya mau PSBB lagi dan sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, kita pegangan sama firman Tuhan ya. Saya akan bacakan di Yudas 1 ayat 20. Setelah keadaan yang begitu kacau, di atasnya dia cerita, ayat 20, Yudas katakan, akan tetapi saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, pada akhir zaman ini, Yudas memperingatkan seperti itu. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dalam keadaan yang tertekan semua dunia, jangan berhenti, tetapi firman Tuhan jelas, kita harus aktif, ya, kita aktif menyelamatkan orang-orang itu, dan kita memelihara tubuh jiwa roh kita tetap benar di hadapan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa di luar Engkau tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Di luar Engkau itu adalah semua. Mereka mengandalkan uang mereka mengandalkan kepintaran mereka mengandalkan jabatan mereka. Tetapi pada akhirnya itu akan menunjukkan kesia-siaan. Tetapi ketika kami datang kepadamu, duduk, diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan Engkau, disitulah kekuatan kami yang sejati, disitulah Tuhan adalah kebahagiaan kami, ketenangan kami, sukacita yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tuhan Yesus, untuk melalui tahun ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, dan kami akan menjadi aktif, menceritakan kasih setia Tuhan, menyelamatkan beberapa orang yang masih bisa diselamatkan, dan kami aktif Tuhan, membangun generasi yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, makan minum kami, pakaian kami, kesehatan kami, sepanjang tahun ini, keperluan-keperluan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan menguatkan kami ketika kami harus berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Biarlah kami menanamkan nilai-nilai yang baik kepada orang-orang lain, kepada anak-anak kami. Terima kasih banyak buat pagi hari ini, berkati Pak Martin dan seluruh staf yang mengusahakan sehingga ibadah online bisa terjadi dengan begitu indah. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Amin.